Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Chevrolet Captiva FL facelift pertama tahun 2011, varian bensin transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Reski dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, ada perbaikan, rapi-rapi unitnya. Misalnya perbaikan bodi lecet, ganti ban, ganti kampas rem, perbaikan kaki-kaki, biasanya ada saja. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi pastinya ketika mobil ini dikirim ke rumah pemesan, pastinya akan ada perbedaan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisinya baik. Fog lamp bagian kanan utuh. Hanya di add-on over fender ya, ada lecet seperti ini. Tidak bisa dipoles. Grillnya, chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Tapi jika kita lihat secara detail, memang di beberapa add-on over fender ada yang luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper, hitungannya 500.000 satu panel. Fog lamp bagian kiri utuh, chrome-nya juga masih baik kanan kiri. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin, kondisi catnya baret-baret halus ada. Jika ingin mulus total dicat ulang bisa, hitungannya satu kap mesin satu panel. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 90,3 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 17 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada bengkang, lecet, bekas membuka ban ada, wajar ya. Yang seperti ini jika ingin dicat ulang juga bisa, satu velg hitungannya 150.000. Kemudian produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2020 jelas layak dipakai. Ketebalan juga masih baik, 7,58 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Leather fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah lebih tipis dari besinya ya, jadi baiknya diganti. Untuk kampas rem bagian depan satu set, kanan kiri berikut dengan pasang itu di 600.000. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, masih original. Di bawah 100 mikron masih original. Spion bagian kanan ini catnya baik, hanya di bagian mica sen ada retak ya. Ini banyak di marketplace, berikut dengan pasang 250.000 untuk mica sen ini. Pilar-pilar kondisi catnya baik dan rata-rata masih original. Sampai atas ini masih original. Roof rail utuh, tidak ada pecah. Bagian atas ini jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2020. Sama dengan depan kanan,
ketebalan 7 mm. Jadi layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Baret-baret halus saja. Velg belakang ini di samping-samping bekas membuka ban. Hitungannya tadi jika ingin mulus total bisa dicat ulang lagi 150.000. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang sama ya, dengan depan sudah agak tipis. Ini sih lebih tebal dari depan, tapi umumnya yang bagus itu lebih tebal dari besinya. Jadi jika mau diganti sekalian dengan belakang ini juga bisa. Untuk bagian belakang 500.000, kanan kiri berikut dengan pasang. Fender belakang kanan kondisi catnya baik dan masih original rata-rata catnya. Hanya di bagian add-on over fender ya, dia keliling ada baret-baret di bagian add-on over fendernya. Pintu belakang kanan juga catnya baik, masih original. Hanya di sela-sela pintu ya, ada yang luka bekas membuka pintu kena tembok. Pecah parah sih tidak ada, masih enak dilihat dan masih original rata-rata. Hanya bagian talang air ya hilang satu. Untuk bagian kiri masih komplit. Dan untuk talang air ini yang original chrome seperti ini harganya mahal. Saya lihat di marketplace 750.000. Berikut dengan ongkir mungkin di 800 lah. Berikut pasang. Tapi banyak yang aftermarket tapi warnanya hitam. Itu di 170 ribuan berikut dengan ongkir pasang 250.000 lah untuk talang air. Karena rata-rata catnya masih original, pasti untuk pilar-pilar ini utuh. Nah ini adalah titik pabrikannya. Dan untuk silar pintu juga sudah pasti utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena rata-rata catnya masih original. Jika ada bekas tabrakan keras pastinya akan dicat ulang dan dempulnya pastinya tebal. Dan sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Mobil ini catnya masih original. Bagian samping kanannya. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga sama. Catnya masih ori. Emblem komplit. Sudah dapat rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri dia ada yang retak. Nah ini. Saya lihat harga stop lampnya ini mahal, 1.300.000 jika mau dibelikan. Tapi ini bisa di repair, menghindari agar tidak masuk air bisa di repair. 150.000 satu lampu. Jadi baiknya di repair agar tidak masuk air ya jika tidak mau dibelikan. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian belakang kiri dia ada yang luka bagian ini, harganya 150.000 berikut dengan pasang ongkir 200.000 lah jika mau dibelikan. Sensor mundur 3 titik utuh, reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini kondisi catnya baik, tidak ada pecah parahannya di bagian ini ya, ada yang lecet-lecet. Jika ingin dicat ulang juga bagian itu bisa. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri utuh, ventilasi AC utuh, karpetnya rata-rata masih ori. Di sini ada tempat penyimpanan. Dongkrak kunci roda lengkap. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Masih bagus sekali di 8,54 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban serep. Silar
Bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, sealernya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020, sama rata dengan belakang kanan, ketebalan 7 mm, layak dipakai. Velg belakang kiri ini ada lecet di bagian ini. Catnya masih ori, jika ingin dicat ulang juga bisa, tadi hitungannya 150.000 satu velg. Kemudian untuk kampas rem itu pastinya diganti itu satu set kanan kiri, jadi ketebalannya sama rata. Ini saya akan perlihatkan. Bagian belakang kanan kan sudah agak tipis ya, jadi belakang kiri juga sama. Nah ini ketebalannya sama rata. Hitungannya tadi jika mau diganti bagian belakang ini 500.000. Fender belakang kiri di bagian add-on over fender saja dia ada lecetnya. Jadi jika ingin dicat ulang bagian add-on over fender dia keliling. Kemudian fender belakang kiri ini pernah dicat ulang, tapi ketebalan masih baik ya, 117 mikron, dan tidak ada belang, hanya pernah disiram, kemungkinan pernah ada lecet. Pintu belakang kiri masih ori, di sela-sela pintu ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Pintu depan kiri masih ori, karena catnya masih ori, jadi beberapa ada yang luka wajar ya dari tahun 2011. Mikasen bagian kiri di spion ini utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik dan masih ori. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020, sama rata dengan yang lainnya. Ketebalan masih 7 mm. Jadi mobil ini keempat ban masih layak dipakai. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2020, jelas masih layak dipakai. Ketebalan juga 7 mm. Kemudian untuk velg rata-rata di samping dan di tengah dua velg ya. Bagian depan kiri jika ingin dicat ulang hitungannya 4 velg itu 500.000. Bisa dicat ulang biar mulus misalnya. Kemudian kampas rem rata-rata pasti digantinya satu set, jadi ketebalannya sama. Nah ini bagian depan kiri sama dengan kanan, sudah lebih tipis dari besinya. Jadi jika mau diganti hitungannya tadi 600.000. Liner fender bagian kiri ada yang bolong ini. Tapi untuk safety ke engine itu masih bisa ya, karena engine kan di atas, ini di bawah. Tapi jika mau diganti juga banyak di marketplace yang jual. Memang agak mahal, harganya di 1,2 juta, berikut dengan ongkir pasang 1,3 lah. Jika mau dibelikan, saya juga bisa bantu rapi-rapi. Rata-rata catnya masih original dari tahun 2011. Artinya mobil ini pemilik lamanya merawat dengan baik. Jarang kepanasan, jarang kehujanan. Jadinya tidak ada bule. Bule itu cat ori ngelotok. Biasanya di bagian atas, dan ini tidak ada, hanya jamur bisa hilang dipoles. Dan karena catnya ori dari tahun 2011, beberapa jika kita lihat secara detail memang ada yang luka di sela-sela pintu, lecet, kemudian lagi di add-on over fender yang warna hitam ini keliling, kemudian di velg. Saya hitung sih ada 4 panel. Karena di sini kita kan ada tim body repair. Jadi kita bisa perbaiki bodi yang lecet-lecet, kita cat ulang. Jadi hitungannya 4 panel itu 2 juta. Tapi ini bagaimana pemesan? Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat. Ini bukan PR fatal, namanya juga mobil bekas, ada lecet ya wajar. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Hanya pernah dicat ulang 1
1 kali disiram, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini keliling tidak ada bekas tabrakan keras, semuanya masih utuh. Kemudian untuk poles sih perlu ada beberapa yang bisa dipoles baret halus, masuknya nyalon ya. Untuk jenis SUV, MPV di tukang salon langganan saya 700.000. Mesinnya yang varian bensin ini 2400 cc, 4 silinder Ecotec DOHC. Tenaganya 171 horsepower, torsinya 225 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 6 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga pembakarannya bagus, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya bagus, pembakaran juga masih sempurna. Radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Silas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, selek kerkas kering, karter mesin kering, silas roda kanan kiri kering. Masih bagus, tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini ya, kerkas, karter, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 112.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya di kilometer 114.000. Dan untuk di dipstick olinya juga masih pas di takarannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,7% sesuai, alat ini menunjukkan oke. 2000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk penggantian oli transmisi otomatis yang tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan untuk diganti agar kedepannya tahu pemesannya kapan ganti oli matic berikutnya. Untuk penggantian oli transmisi 900.000, olinya khusus untuk Chevrolet Captiva, dan gearbox maticnya juga tidak ada dipsticknya, jadi tidak bisa dicek dengan alat ini. Jadi baiknya diganti karena tidak ada catatan. Kemudian untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 4. Saya akan sesuaikan di DOT 4 di 2,7%. Alat ini menunjukkan tanda seru, artinya sudah ceng, sudah warning, ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Ini yang sering terlupakan ya, minyak rem jarang dikuras. Makanya ketika kita tes biasanya ada kadar air. Aki menggunakan merek Inco 80 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. CCA 500 please white, good, masih bagus. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2022 bulan 3. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4-5 tahun, jadi jelas masih layak sekali dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Nah di sini ada lecet ya, ini bekas aki basah, ini bekasnya. Ini bisa sekalian dicat jika ada pengecetan di mobil ini sekalian. Masih ori, sealer utuh, apron, cross member, bullhead, las titik pabrikan, stiker-stiker ini juga masih original. Bagian depan ini utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1,
sudah immobilizer dan terintegrasi dengan remote. Remote-nya aktif, kemudian kunci ini bisa membuka kaca belakang dari remote ini. Nah ini, dari dashboard driver juga ada tombolnya. Dan jika ingin dibuatkan kunci cadangan, saya juga bisa bantu. Lumayan mahal karena dia sudah immobilizer dan terintegrasi dengan remote. 600.000 untuk kunci cadangan. Yang seperti ini juga saya perhitungkan ya, karena kita pengecekannya detail. Inilah door trim bagian driver. Di bagian ini sudah di retrim, tapi aslinya dalamnya ada, hanya dibungkus kulit saja, bisa dilepas. Kemudian untuk kaca film bagian driver ini kondisinya baik, power window-nya aktif, autonya juga masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror, tombolnya di sini, bagian kanan aktif, bagian kiri sama aktif, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri utuh, plafon bagian depan ini kondisinya utuh, bersih, dan untuk joknya aslinya fabric dan saat ini hanya disarung, tidak permanen. Originalnya ada, sarung joknya juga masih layak dipakai. Bagian driver ini juga sarung joknya layak dipakai. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk besi-besi di bawah jok ini juga tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga sama, tidak ada karat, marker pabrikan juga masih ada. Jadi jelas ya, mobilnya tidak bekas banjir, marker pabrikan juga masih ada. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian ini juga sama, sudah dibungkus, di retrim ulang, rapi. Bagian belakang kiri sama, rapi. Plafon bagian baris kedua ini utuh, lampu kabin sampai belakang ini aktif, hand grip model retract, semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya, pajak per tahunnya 3.700.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya bulan 9 2023, plat 2026. Jika ingin dipanjangkan tinggal ditambahkan 3881 ini, berikut dengan ACC KTP ya, Jakarta 800.000. Itu totalnya. Tangan kedua, kemudian faktur masih disimpan. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan untuk jok belakang ini sama, di sarung, tidak permanen, originalnya ada. Sarung joknya juga bagian baris kedua ini kondisinya baik. Nah ini ya, originalnya ada di dalamnya. Armrest ini juga dibungkus rapi, ada 2 buah cup holders. Kemudian untuk jok baris ketiga juga sama, disarung, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris ketiga ini bersih. Kilometernya 112.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, kulitnya masih original dan belum ada yang rusak, masih kencang. Pengalaman saya mengecek Chevrolet Captiva yang kilometernya sudah 200.000 ke atas, jahitannya pada rusak sampingnya dan akhirnya di retrim, diganti kulit baru. Dan mobil ini kulitnya masih original, keadaannya masih bagus. Pedal rem dan gas terutama, jika kilometer 200.000 ke atas itu pastinya akan habis setengah, dan mobil ini belum habis. Untuk buku servis sih memang mobil ini tidak ada. Untuk mengecek odometer original atau tidak itu harus ada buku servis pertama, dan harus servis record. Harus ada histori servisnya dari tahun ke tahun, kemudian dicocokkan dengan odometernya. Jika ada buku servisnya pun, jika tidak ada histori servisnya, percuma.
Jadi jika tidak ada buku servisnya atau ada buku servis tetapi tidak record servis, kita paling mengeceknya dengan ciri-ciri. Dan yang saya jelaskan tadi, mobil ini bukan mobil kilometer tinggi, ciri-cirinya tidak ada. Setirnya masih bagus, masih ori kulitnya, belum di-retrem, pedal rem dan gas juga karetnya masih original dan tidak habis. Jadi kilometer 112.000 masuk akal. Dan ini catatan penggantian oli berikutnya, 114.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan untuk diganti karena pemesan agar tahu ke depannya ganti oli transmisi otomatisnya kapan. Diganti kemudian dicatat. Dan untuk indikatornya ketika mesin belum nyala semuanya hidup, saya akan nyalakan mesinnya. Hasil diagnosanya tadi pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Ini sensor pintu, parking brake, sensor parkir normal sedang kita gunakan. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator semuanya mati. Kelistrikannya jelas, mobil ini bagus. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Wiper depan ini airnya tidak hidup. Sudah saya jelaskan kepada pemesan, motor air wipernya itu tidak aktif ya. Jadi kemungkinan motor wipernya rusak. Harganya 250 ribuan, berikut dengan pasang ongkir 350 ribu lah. Kemudian wiper belakang, ini sering banget untuk Chevrolet Captiva mati. Sebenarnya motornya itu tidak mati, modulnya yang sering bermasalah itu. Lumayan mahal, harganya 4 juta. Tapi karena di sini saya ada langganan, seringnya dapat selalu mati. Akhirnya saya coba cari mekanik yang bisa mengganti modulnya dengan modul persamaan. Bisa, tim saya bisa memperbaiki. 700 ribu, lumayan kan, jauh dengan beli modul 4 juta. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, apakah mau diperbaiki saja, bisa. 700 ribu diganti modulnya yang aftermarket persamaan. Kemudian untuk ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard utuh, ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih bagus. Untuk manual book sih masih ada, masih disimpan. Ventilasi AC bagian tengah ini utuh. Display di sini juga masih aktif. Ada jam digital masih aktif. Head unit masih bawaannya aktif. Ini radio, Bluetooth juga bisa. Aktif ya. Kemudian AC juga aktif. Ini kecepatan 1. Nah, untuk AC ini masih dingin, tapi ada suara ketika kita nyalakan. Mungkin terdengar ya di mikrofon karena pintu tidak ada yang kita tutup. Kemudian kaca juga tidak ada yang kami tutup. Tapi AC-nya itu masih dingin. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, bisa jadi dari kompresor AC-nya sudah ngorok, dan bisa jadi juga dari bearingnya yang sudah kena atau magnet clutch-nya ya. Jadi sudah saya sampaikan kepada pemesan, saya pahitkan di 3 juta jika memang kompresornya ngorok, minta waktunya diganti. Tapi jika bearing itu paling di 700 ribu beres. AC-nya sih masih dingin, ini dapat di 25,5 derajat Celcius, dan ini juga masih bisa turun lagi, bisa dapat di 19 derajat Celcius. Artinya AC-nya masih dingin. Kemudian jika kita tutup semua pintunya, kacanya, itu tidak terdengar dari dalam kabin. Jika dari luar sih terdengar memang. Jadi jika mau nanti dulu diganti juga tidak masalah, karena belum mengganggu ke kabin ya. Tapi tergantung pemesannya, jika memang ada dana ya kita perbaiki, kita ganti kompresornya juga siap. Nah ini ya, sudah dapat di 20,8 derajat Celcius, bisa dapat di 19 derajat Celcius maksimal ya. 19 itu
bener-bener dingin itu 19 derajat Celcius. Jadi jelas AC-nya dingin. AC belakang juga dingin. Nanti saya akan perlihatkan, tapi memang ada suara. Kemudian untuk transmisinya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Normal, perpindahan otomatisnya juga masih baik. Kemudian untuk parking brake juga dia sudah elektrik. Fungsinya masih baik. Laci-laci di sini juga masih pada baik. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih baik. Pengaturannya sudah adjustable, hand grip semuanya keadaannya fungsinya baik. Sun visor bagian penumpang depan ini keadaannya fungsinya baik. Lampu-lampu kabin juga semuanya hidup. Spion tengah keadaannya fungsinya baik. Sun visor bagian driver ini keadaannya fungsinya masih baik. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Ini ya, kecepatan 1. Suhunya sudah dapat di 24,1 derajat Celcius dan ini masih bisa turun lagi. Jadi jelas ya, AC belakangnya juga mobil ini dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Reski dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Suspensi juga masih normal. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometer tinggi juga banyak. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Dan untuk mobil bekas itu rata-rata pasti ada PR. Jadi jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Mobil ini pembelian sih di angka 108.500.000. Pemesan sendiri yang nawar langsung kepada ownernya. Termasuknya murah mobil ini dapat harganya. Untuk pasaran sih masih 110 juta sampai 115 juta ke atas juga masih banyak yang buka harga tersebut di iklan ya. Jadi berikut dengan total perbaikan rapi-rapi, detail semua yang saya jelaskan berikut dengan jasa itu total di 120 jutaan. Sebenarnya detail yang saya jelaskan di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Jadi beberapa misalnya mau dilewat itu bisa, misalnya yang penting-penting dulu saja yang akan diperbaiki, yang seperti itu juga bisa jika memang dana pemesan minim. Kemudian kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, kita yang akan turun ke lokasi, kita akan inspeksi unitnya bisa, atau unitnya dari kami seperti Pak Reski ini langsung nawar sendiri ke ownernya, yang seperti itu juga bisa. Jadi kami terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika pemesan bisa nawar dengan harga murah misalnya, kemudian perbaikan beberapa ada yang mau dilewat misalnya, kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini kan banyak yang tidak fatal ya, beberapa ada yang dilewat misalnya, yang penting-penting saja yang saya jelaskan barusan itu juga bisa. Atau lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit misalnya, ya jelas dari dana 120 juta pun pastinya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini ingin dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat di sini. Kontak ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi pertama Anda silakan WhatsApp terlebih dahulu
jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silahkan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari kita buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, silahkan Anda cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya karena memang kami balasnya bertahap satu persatu. Jadi mohon ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.